Selamat datang di Media Fisika Interaktif Materi Fluida Statis. Bingung mau mulai dari mana? Ayo klik tombol tutorial untuk melihat cara menggunakan media ini. Selamat datang di video tutorial menggunakan media fisika interaktif berikut ini. Menu utama. Di dalam menu utama terdapat menu bar yang berfungsi untuk memilih konten yang diinginkan oleh peserta didik. Di bagian bawah kiri terdapat tombol untuk keluar dari media pembelajaran. Tampilan materi. Di dalam tampilan materi terdapat tombol untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya ada tombol navigasi untuk berpindah slide dari materi tersebut. Terdapat nama materi. Bingung mau mulai dari mana? Bingung mau mulai dari mana? Ayo. Bingung mau mulai dari mana? Ayo, pilih materi yang ingin kamu pelajari. Ada sebuah fenomena di mana benda-benda yang dimasukkan ke dalam fluida tampaknya mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat di luar fluida. Seperti gambar berikut, sebuah blok logam yang saat ditimbang di keadaan biasa terukur masanya sekitar 8 kg. Saat kita timbang blok logamnya tersebut di dalam air, masanya terukur menjadi 4,56 kg. Ada sebuah fenomena di mana benda-benda yang dimasukkan ke dalam fluida tampaknya mempunyai berat yang lebih kecil daripada saat di luar fluida. Seperti gambar berikut, sebuah blok logam yang saat ditimbang di keadaan biasa terukur masanya sekitar 8 kg. Saat kita timbang blok logam. Contoh lain, kayu seberat 25 kg. Kasus ini, nyatanya di dalam fluida ini, kayu tidak tenggelam seperti ada gaya yang menahannya. Untuk contoh terakhir, jika kita mencoba mendorong bola pantai ke bawah air laut, kamu akan merasakan efek gaya yang mendorong bola kembali ke atas permukaan laut. Dari beberapa contoh kasus sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa ada sebuah gaya yang menahan timbangan, membuat kayu bisa mengapung, dan bola pantai kembali. Ini merupakan penemuan dari Archimedes, salah satu filsuf Yunani kuno. Penemuan ini disebut sebagai prinsip Archimedes yang berbunyi, gaya apung yang bekerja pada benda yang dimasukkan ke dalam fluida sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Untuk memahami prinsip ini, mari kita lihat sebuah kasus berikut. Ada sebuah benda dengan berat 30 Newton yang ditimbang di udara. Saat ditimbang di dalam air, benda tersebut terukur beratnya menjadi 21 Newton. Dan air itu tumpah dan ditampung lalu diukur beratnya. Tercatat bahwa berat air yang ditumpahkan itu sebesar 9 Newton. Jadi, jumlah berat benda yang hilang saat ditimbang di dalam air setara dengan gaya apung itu sendiri, yakni
berat air yang dipindahkan sebesar 9 Newton. Bisa kita simpulkan bahwa gaya apung sama dengan berat benda saat di udara dikurangi berat benda saat di dalam air. Maka secara matematisnya, gaya apung dihitung dengan persamaan berikut, di mana FA atau gaya apung sama dengan massa jenis air dikali percepatan gravitasi dikali volume benda yang tenggelam. Perlu diperhatikan, variabel volume yang digunakan dalam perhitungan ini adalah volume benda. Jika benda bervolume kecil, memindahkan sedikit air sehingga gaya apungnya kecil, berat suatu benda memang berperan dalam konsep mengapung. Tetapi sebuah benda, syarat benda mengapung dan tenggelam itu di dalam kapal selam terdapat sebuah rongga kosong yang jika kapal selam ingin mengapung ke permukaan air lagi, maka air di dalam rongga akan dipompa keluar kapal, sehingga massa jenisnya berkurang dan lebih kecil dari massa jenis air laut agar bisa mengapung. Kapal selam mampu menyelam hingga kedalaman 800 kaki atau sekitar 250 meter di bawah permukaan laut, berkat sistem internal dan 5 tangki pemberat yang berisi udara saat mengapung. Untuk Zeppelin merupakan balon udara raksasa yang berisikan gas hidrogen. Cara kerja Zeppelin. Saat mendarat, Zeppelin ditahan oleh mobil truk seberat 20 ton untuk menahan gaya apungnya. Bingung mau mulai dari mana? Ayo, pilih. Bingung mau mulai dari mana? Ayo klik tombol tutorial untuk melihat cara